Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Berjumpa lagi dengan saya dan sahabat saya Mas Joko Sulistyo, ya, seorang pemuda budayawan keris, budayawan Tosan Aji. Mas Joko, Mas Joko, kalau di pertemuan kemarin kan kita membahas keris hampir secara umum, ya. Walaupun kita mengkerucut ke tilam upih, ya. Iya. Nah, di pertemuan ini Mas Joko, makanya tadi pagi Mas Joko saya WA, Mas, pembahasan kita apa? Nah, kita mengharapkan, nah, mulai ini nanti di video yang kedua dan seterusnya tuh kita sudah langsung mengkerucut ke materi. Siap. Kalau tadi Mas Joko kan keris Kolomisani, ya kan, bla 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 bla, Tangguh Sultan Agung. Kalau setelah itu berarti masih di era Mataram, ya? Betul. Itu hampir setelah Mataram awal, setelah Mataram awal, Senopati, ya? Baru Sultan Agung. Siap. Sahabat sekalian, akan dijelaskan dan diuraikan oleh Mas Joko Sulistyo apa itu keris Kolomisani, ya, kemudian Tangguh Sultan Agung, Pamor Tirto Tumetes, dan Pulau Tirto. Saya tuh dulu pernah punya, Mas Joko, tombak Pulau Tirto. Saya wariskan ke salah satu teman. Itu besinya lilin. Jadi yang berminyak itu. Jadi tidak diminyaki pun kesannya berminyak. Seperti era-era Tangguh Majapahit itu, ya. Iya, Majapahitan itu memang Majapahit itu. Nggih, Mas Joko, monggo. Keris Kolomisani niku apa? Kemudian Tangguh Sultan Agung itu termasuk dalam kategori kerajaan era apa, tahun berapa mungkin. Kemudian Pamor Tirto Tumetes dan Pulau Tirto itu apa? Monggo diledar, Mas Joko. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Pak Ju untuk istilahnya membabar sedikit, ya, tidak banyak, sedikit tentang keris Kolomisani, Tangguh Sultan Agung, dan pamornya itu Tirto Tumetes. Ini langsung saya ambil contoh. Oh, siap. Ini yang tak tunggu-tunggu. Jadi kalau Kolomisani itu ya memang keris-keris lurus, ya, Mas. Betul. Itu keris lurus. Nah, ini kerisnya ini masih utuh, ya, masih utuhnya, ya. Betul, Pak. Ini aslinya semua. Ini aslinya semua. Saya itu kelihatan teman-teman, ya. Dapat dari seorang teman ini di kampung. Ini dapatnya di Jawa Barat. Saya terus terang di Jawa Barat. Ada teman yang menginfokan keris. Ini belum saya betulkan, memang masih apa ori, ya. Iya. Nah, saya buka ini, Pak Ju. Iya, monggo Mas Joko. Keris Kolomisani Tangguh Sultan Agung. Wah. Nah, untuk ini Kolomisani ini kan tadinya sekilas itu saya taunya ini keris Jalak Sinom, Pak Ju. Oh, hampir sama, ya, ininya, ya, Mas, ya. Betul. Jalak Sinom. Untuk ricikannya itu hampir sama ini. Iya, teman-teman, iya. Ada sogoannya 2, terus pejetan, kembang kacang, jalen, ya. lambe gajah. Lah ini Ya, yang membedakannya itu di lambe gajahnya, iya. Ini, Pak Ju. Iya, betul. Lambe gajahnya kalau keris Sinom itu kan 1, ya, ini ya. 2. Saya amati, oh ternyata ini keris Kolomisani, bukan keris Jalak Sinom. Saya sudah terlanjur menulis ini di warongkonya, itu di sandangannya ini, teman-teman. Ini tulisannya keris Jalak Sinom ini. Nah, ini Jalak Sinom. Nah, karena tidak cermat memang sekilas Jalak Sinom, ya, Mas, ya. Jalak Sinom ini sekilas, Pak Ju. Tapi setelah diamati lebih dalam ternyata ada sedikit rincian yang berbeda dari Jalak Sinom. Nah, ini contohnya di
lambe gajahnya ini, dua ini lambe gajahnya. Mungkin didekatkan Mas biar teman-teman tahu yang dimaksud lambe gajah itu apa, gajah seperti itu, apa. Ini ya. Ya, ini kan dua, satu, ini dua. Kalau Jalak Sinom hanya satu saja untuk lambe gajahnya, seperti itu. Hanya perbedaannya itu di sini sebenarnya. Iya, garisnya masih. Wah, keren sekali ya, masih utuh sekali ini kelihatan. Ini kelihatan sekali kalau memang ini walaupun ada sedikit korosi karena mungkin usia ya Pak Jo ya. Ya justru jadi memang gini teman-teman ya. Jadi kalau Anda ataupun teman sekalian belajar tentang perkerisan Tosan Aji, melihat sekilas saja sebagaimana yang disampaikan Mas Joko waktu di video pertama, memang jam tayang ya Mas ya. Betul, jam tayang. Betul sekali itu Pak Jo. Jam terbang ya. Melihat sekilas saja udah tahu teman-teman. Oh ini keris ini asli sepuh. Oh ini kamardikan. Oh ini kamardikan yang memang dipaksakan untuk disepuhkan. Ya, prosesan seperti itu. Prosesan. Nah, kita lanjutkan. Lanjut tadi yang ditanyakan ya Pak Jo untuk maksud dari keris Kolomisani ini sendiri itu mempunyai sebuah filosofi karena mungkin orang Nusantara dulu khususnya orang Jawa itu kan bisa dikatakan pegangan hidupnya itu di Nyun Sewu ini bukannya pegangan seperti azimat itu bukan, tapi pegangan hidup seperti filosofi tentang ajaran hidup itu dituangkan di dalam sebuah pusaka, entah itu keris atau tombak dan yang lainnya. Setiap ricikan itu mempunyai ajaran pengingat sebagai ajaran hidup filosofi Pak. Kesadaran filosofisnya sangat tinggi. Sangat tinggi, betul sekali orang-orang dahulu. Terkadang ada orang yang salah mengartikan itu akhirnya pegangan cekelan itu musyrik, keris disamakan dengan jimat gitu ya. Betul. Ternyata kok setelah didalami setiap ricikan kembang kacang dan lain sebagainya itu mempunyai sebuah makna, mempunyai ajaran hidup. Nah ini kalau misalnya sendiri itu bermaksud mengingatkan manusia sebenarnya Pak Jo dari awal mula di dalam roh, di dalam kandungan, di alam roh, di dalam kandungan yang masih suci dalam kondisi bersih sampai dilahirkan dalam kondisi polos seperti kain putih yang bersih dan akhirnya seiring dengan berjalannya waktu itu kan hidup, akhirnya kain putih itu terisi oleh warna-warni kehidupan di dunia. Nah, terkadang orang filosofinya itu orang yang memegang keris ini itu diharapkan biar mengingat asal muasal dirinya, sabah ya Mas istilahnya bahasanya, atau introspeksi introspeksi diri, biar tahu. Kalau orang Jawa mengatakan itu sangkan paraning dumadi. Iya betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangkan paraning dumadi, tahu asal muasal manusia, jati dirinya. Terus itu kan juga mengingatkan kita ketika manusia itu dilahirkan di dalam dunia dalam keadaan polos, nanti setelah berjalannya waktu dewasa itu ada pilihan. Ada pilihan entah kehidupan kita itu akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun sesama. Kalau seperti itu kan nanti bermanfaat bagi diri untuk sesama, itu kan mempunyai nanti kita bekal ketika nanti menghadap Sang Pencipta itu lebih kembali ke alam kelanggengan ya bahasa Jawanya ya. Kalau ternyata kita salah memilih jalan hidup dan memilih jalan yang istilahnya kiri Pak, kiri itu bisa juga polo itu kan waktu. Misalnya itu bisa jadi itu mempunyai makna dua Pak Jo, antara awal dan misani itu adalah racun. Awal itu awal dilahirkan betul. Nah, misani itu racun, filosofinya racun kehidupan gitu maksudnya. Itu racun kehidupan. Titik noda itu ya. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ketika dilahirkan dengan seiring berjalannya waktu, mungkin kain putih itu ada noda atau apa. Nah itu mengingatkan kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini ternyata kita salah memilih jalan. Nah ini sebagai pengingat sebenarnya. Itu bisa menjadi racun. Misani itu kan racun kehidupan, kita ternyata tergoda oleh nafsu dunia.
Nah, akhirnya ketika kita kembali kepada Sang Kholik, Sang Pencipta, tidak dalam keadaan baik tapi dalam keadaan kotor seperti itu Pak Jo. Itu sedikit mungkin pembabaran tentang keris Kolomisani, filosofi Kolomisani ya Mas ya. Iya. Terus gini Mas, keris Kolomisani ini termasuk jenis keris pemilih apa enggak? Apa semua orang bisa memiliki keris ini? Sebenarnya itu kalau dilihat dari pamor dan dapurnya itu bisa, cuman terkadang seorang empu itu memilih profesi seseorang. Dulunya itu profesinya apa? Seperti sekarang juga ya Mas. Iya. Mungkin guru atau spiritualis, ulama atau pejabat negara, bangsawan, mulai itu disesuaikan. Mungkin kalau misalnya kalau orang dahulu banyak yang mendalami ilmu spiritual, ilmu agama, itu Sang Empu membuatkan sebuah pusaka berdapur Kolomisani seperti ini Pak. Untuk mendalami ilmu spiritual, lebih mendalami lagi. Jadi memang kadang dapur sama, cuman jenis pamor beda ya Mas ya. Betul. Nah jadi memang gitu teman-teman ya. Belajar perkerisan atau tosan aji itu wah luar biasa. Sangat banyak sekali ya. Sangat Mas, banyak. Filosofinya. Kita akan menjadi lebih memiliki kedewasaan matang atau lebih bijak dalam berpikir menentukan arah dari kita belajar filosofi perkerisan. Betul sekali. Karena memang gini Mas Joko, saya amati kadang ada nilai-nilai yang sebenarnya di era sekarang sudah mulai punah. Seperti Amit Sewu, nilai tata krama, nilai adat, nilai budi pekerti. Padahal sudah banyak sekali dicontohkan di dalam filosofi keris ya Mas. Tapi karena itu masyarakat kita mungkin arah pandangnya selalu ke barat-baratan. Nah, budaya kita akhirnya kalau ke timuran banget gitu loh. Akhirnya kan udah. Jadi harus perlu keseimbangan ya Pak. Betul keseimbangan Mas Joko. Terus gini Mas Joko. Tadi kalau misalnya betul untuk pamornya Mas. Untuk pamornya itu untuk ini adalah pamor Tirto Tumetes Pulau Tirto. Nah ini seperti ini Pak. Nah ini teman-teman, ini kan kalau ini bawang sebunggul, ini nanti saya sebutkan nanti tanda-tanda pamor seperti ini di era Mataram Sultan Agung nanti. Nah ini untuk pamor Tirto Tumetes. Ini kan seperti air. Tirto itu air ya Pak Jun. Tirto air. Tumetes seperti air yang menetes. Kalau Pulau Tirto Mas? Pulau Tirto itu seperti pulau-pulau itu Pak. Kalau pulau-pulau ya air di dalam pulau-pulau itu ya. Iya. Ini ya kayak gini yang berarti ya. Pisah-pisah itu kecil-kecil. Iya. Pulau Tirto sendiri itu filosofinya biar orang yang diharapkan ya dari manifestasi doa Sang Empu itu diharapkan rezekinya menetes seperti air. Iya. Diharapkan lancar seperti itu Pak. Jadi dulu saya waktu dapat keris tombak Pulau Tirto itu juga memang untuk juga ya Mas ya. Bisa dikatakan persahabatan biar sahabatnya banyak terus rezeki mengalir. Rezeki mengalir itu dari rezeki entah dari silaturahmi, temannya banyak, kita punya channel lah itu kan penting itu ya Pak. Ya Pak Jo ya. Lewat channel, lewat teman silaturahmi yang mungkin teman-teman yang banyak, jadi rezeki kita itu nambah. Betul. Nah, ini teman-teman. Wah keren sekali ya teman-teman, kelihatan sekali ini. Sudah jelas ya, ini termasuk keris yang memang sudah diwarangi ya Mas ya. Betul. Nah, ini sudah diwarangi. Ini warangan lama Pak Jo. Warangan lama ya. Warangan lama masih lama. Jadi termasuk gini teman-teman ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas juga Mas Jo untuk perlakuan keris Mas, karena saya bertemu dengan beberapa teman itu minyak keris itu pakai minyak toko Mas. Jadi bukan minyak khusus ya. Nanti kan sehingga itu warangan lawas itu terus nggak kelihatan pamornya karena sudah berkarat. Betul. Karat itu. Betul sekali Pak Jo. Itu biasanya kalau untuk keris lama atau keris baru kalau salah kita ngasih minyak perlakuan itu perawatan ya Pak Jo. Ya, perawatan terkadang pamornya itu malah tertutup, tidak kelihatan terang. Kalau ini kan jelas sekali ya teman-teman ya. Kalau Anda pecinta seni, wah
lihat keris kayak gini pasti bisa terpukau ya Anda ya. Apalagi pecinta seni abstrak. Terus Mas Joko, Tangguh Sultan Agung. Nah, ini dari Sultan Agung sendiri itu setelah Panembahan Senopati itu kan yang terkenal Pak Ju. Ya. Terkenal itu kan memang dari Panembahan Senopati itu kan pembuatan keris di era-era itu kan memang sedang istilahnya naik daun. Naik. Nah itu baru langsung ke Sultan Agung itu sama juga, itu di perkerisan seni dalam perkerisan dan tombak itu mulai dikenalkan di masyarakat luas itu supaya masyarakat mengenal warisan para pendahulunya itu kan lebih digencarkan lagi. Apalagi di era-era itu sudah ada era VOC-nya ya. Betul, era penjajah ya. Era penjajah masuk ke Nusantara, akhirnya juga di era Sultan Agung itu sendiri, Sultan Agung memerintahkan atau mengumpulkan beberapa ratus empu itu untuk membuat pusaka keris untuk melawan penjajah. Tapi kan ini yang khusus pusaka-pusaka khusus. Kemarin waktu awal-awal bikin video Mas, saya sempat mengulas makam Kemangi itu. Jadi Oyot Minang itu loh. Kan mungkin tahu ya, itu kan dari sejarahnya kan dari Sultan Agung. Gitu. Betul sekali itu. Sultan Agung ketika memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Batavia itu kan betul. Juga melewati daerah sini ya Pak Jo, Kendal di daerah Kemangi tempat kabupaten saya teman-teman. Dekat dengan tempatnya Mas Joko berarti agak dekat ya Mas. Betul, itu untuk di sana itu untuk merencanakan sebuah penyerangan. Cuman karena itu terus Oyot Minangnya lupa kan, tidak diambil sampai sekarang teman-teman. Sampai sekarang itu tuahnya ya Pak Jus, masih kadang masih kelihatan banyak orang yang mungkin di sana tersesat. Mungkin dulunya untuk ini perlindungan ya Pak. Perlindungan. Jadi biar tidak steril, artinya tidak terbaca oleh telik sandi. Betul. Telik sandi Batavia. VOC. Tadi saya teruskan untuk tangguhnya ya Pak Ju. Lanjut ya, ciri-ciri dari tangguh Sultan Agung itu mempunyai gonjo keleng Pak Ju. Apa itu gonjo keleng? Itu hitam, tidak berpamor. Walaupun di awal-awal Sultan Agung itu masih memakai gonjo yang berpamor atau silih asih. Tapi ketika beliau memerintahkan penyerangan ke Batavia dimulai itu, maka gonjo itu dibuat keleng seperti ini karena jadi mungkin ada beberapa pakar-pakar ilmu perkerisan itu yang berpihak kepada VOC itu mengetahui bahwa keris itu mempunyai tuah itu sudah kelihatan, tuahnya seperti apa itu kelihatan dari gonjo. Makanya di era Sultan Agung gonjonya dibuat keleng itu untuk menyamarkan tuahnya biar tidak terbaca oleh lawan. Nah, ciri khasnya itu keleng, tidak mempunyai pamor seperti ini. Dan mempunyai pamor itu dibilah itu seperti ini teman-teman, gajih seperti tangguh pamor Cirebon, terus tangguh pamor ini Madura. Tapi kalau Madura tidak, gajihnya tidak seperti ini, hampir sama. Terus ini juga di sini Sogokan itu Mataram itu ciri khas Mataram mempunyai itu bawang sebungkul kayak tonjolan ini tonjolan di sini. Terus di atas tonjolan itu mempunyai pamor seperti segitiga bersusun. Ini namanya pamor. Ini tadi yang saya sebutkan apa itu? Pulau. Bukan Pak. Yang bawang itu ya. Bawang sebungkul ini. Nah ini teman-teman. Nah, ini bawang sebungkul sampai sini dalam Sogokan. Ini ciri khas keris Mataram seperti ini. Ini khususnya Sultan Agung yang Sultan Agung. Wah keren ya kawan-kawan ya, mantap sekali. Terus ini juga Pak Jo yang tidak kalah menariknya. Keris ini mempunyai pesi teman-teman. Pesinya itu berlapis emas. Itu. Berlapis emas. Saya lepas ya. Coba. Ini karena mungkin sudah tuanya. Tua ya. Tidak begitu kelihatan karena
mungkin tidak begitu kelihatan. Iya, tapi kelihatan kuning-kuningnya Mas. Ya, ini. Nah ini ya teman-teman ya, kelihatan ya. Karena sebagian besar itu emasnya menempel di dalam dedur teman-teman. Kalau di kamera mungkin tidak kelihatan. Tidak begitu jelas. Itu masuk lah ini di lubangnya saja itu kelihatan nih Pak Joko nih. Iya. Ini sudah saya cekkan di toko emas, saya sampai ngecekkan di toko emas ini. Ternyata memang emas tua asli. Ini banyak yang di dalam dedur, saya pakai senter itu ternyata di dalam dedur semua nempel. Nah, ini cuman ini ini ya teman-teman ya, ini ada yang ya. Kalau Mas Joko, motivasinya kenapa di emas itu ya? Ada nilai filosofi atau mungkin tujuan dari sang empu itu? Betul. Ada dua alasan. Sang empu dulu atau sang pemesan membuat keris dengan mungkin dikasih tindik emas atau lapis emas seperti ini atau yang lainnya, kinata, siliase atau yang lain. Itu selain untuk keindahan sendiri, kalau yang kinata, kalau seperti tindik dan lapis emas, biasanya itu seperti yang saya baca di dalam sejarah, ketika perlawanan Adipati Prabolo itu yang ada di Blorapati itu kan orang-orang sekti semua itu Pak. Itu hampir tidak mempan, tidak cerdas, palune pandai, itu kebal dengan senjata tajam, senjata tumpul. Akhirnya sang empu mencari cara dan mendapatkan wisik atau ilham kalau istilahnya senjata. Itu harus dikasih emas ternyata teman-teman, dan untuk memudarkan ilmu kebalnya itu harus dikasih emas. Iya memang benar. Itu yang satu. Terus yang kedua, untuk meredam tuah dari pusaka ini sendiri. Kalau mungkin hal-hal negatif yang ada di dalam pusaka ini yang bisa merugikan si pemegang dan lingkungannya, tapi ada emasnya itu untuk peredam gitu Pak. Kalau saya baca-baca di dalam pakem-pakem buku perkerisan kuno seperti itu, peredam betul. Jadi kayak ya, menciptakan apa ya, kalau peredam itu bahasanya apa Mas? Seperti energi yang bisa membackup gitu ya, dari sifat liar si keris ini. Iya. Mungkin hal-hal yang nantinya menjadi buruk itu bisa diredam oleh energi dari tempelan emas itu ya. Betul sekali. Itu untuk menetralkan lah Pak, menetralkan energi negatif yang ada di dalam pusaka ini. Ya teman-teman ya, jadi luar biasa sekali ini pembahasan kita siang hari ini Mas. Keris Kolomisani Tangguh Sultan Agung ya, atau di era-era Mataram. Teman-teman, pembahasan kita masih banyak sekali ya Mas Joko ya. Betul sekali ya Pak. Keris. Saksikan terus channel ini ya, kalau teman-teman tertarik dengan budaya pertosan ajian, perkerisan, tombak dan seterusnya. Silahkan teman-teman bisa saksikan, bisa tonton channel ini, teman-teman bisa ikut kita sama-sama belajar. Betul, kita sama-sama belajar. Silahkan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan tentang perkerisan bisa komentar ya di bawah kolom komentar, bisa komentar, nanti saya narah hubungkan ya dengan Mas Joko. Ya. Siap Mas Joko, karena beliau itu memang beliaunya memang pakar keris. Selain beliau juga seorang pendekar, teman. Jangan salah. Ya, jangan salah. Nanti lain kali ini tidak dibuka sekarang semua. Ya, sebagai generasi muda ya Pak Joko, biar tidak hilang, apa itu warisan leluhur yang adiluhung, terutama budaya-budaya Nusantara mana yang harus kita angkat, harus kita lestarikan, harus kita memang kita kenalkan di masyarakat. Tidak salah persepsi, wah keris itu apa, keris itu musyrik, keris itu lain sebagainya, karena mungkin banyak tontonan yang sudah mensalah-artikan sebuah pusaka. Saya tuh pernah Mas, ada pengalaman ya. Jadi di suatu daerah, saya tidak sebut namanya teman-teman ya. Jadi ada orang yang memang memiliki pemahaman berbeda dengan kita. Dan kemudian dia punya pengikut. Nah, delalah pengikutnya itu kakeknya dulu itu tuh senang keris Mas.
Terus karena dia punya pengikut, nah Kristus kan dikasihkan. enggak, dia anggap musyrik. Kan itu dalam tanda kutip aliran Iya, betul. Itu dimasukkan sak, dikasih kayu, dibakar. Wah itu banyak dibakar, dibuang di sungai. Ini teman. Nah itu teman-teman ya. Jadi bukan soal itu. Kita bicara keris bukan semata-mata soal kodam. Betul. Bukan semata-mata soal klenik atau mistis, bukan. Betul Tapi sekali. kita satu melestarikan budaya. Kalau kita hanya selalu berkiblat ke arah barat, terlalu berkiblat ke arah timur, ini nanti diambil oleh orang barat, selesai kita. Dan Ya diakui kan? oleh orang-orang Iya, negara-negara tetangga. Iya, anak kita cerita Majapahit, cerita Mataram, cerita era-era pendahulu kita. Mana buktinya? Tidak ada buktinya. Hilang ternyata. Hilang buktinya. ternyata. Sebagai bukti malah dihancurkan. Hilang. Oh, kamu kalau mau tahu buktinya ya sana ke barat Belanda. sana, ke Belanda. Ya orang gitu. Karena bangsa Belanda itu tertarik dengan Indonesia karena budayanya juga. Jadi banyak keris-keris yang diangkut sana ya, Mas. Betul, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itu keris, benda-benda antik lainnya seperti apa itu prasasti, bukti-bukti sejarah itu, Pak Jo. Ya itu luar biasa ya teman-temannya. Yuk kita berkesadaran tentang budaya, ya tentang khasanah kekayaan Nusantara, khususnya Indonesia. Apapun itu yang sifatnya budaya, kita uri-uri. Ya, kalaupun ada mungkin sisi negatif yang kita pahami dulu. Apa maksud dan tujuan dari orang-orang tua kita membuat ini? Jadi jangan kita kemudian menjadi orang yang tos ngejudge ini buruk, ini musyrik, ini dan lain sebagainya bertentangan dengan obor, agama. repot nanti kita ya, Mas, ya. Paten obor kita tidak tahu sejarah Nusantara. Kurangnya edukasi teman-teman seperti itu. Gitu Mas Joko ya. Siap. Ada lagi? Mungkin untuk sementara itu dulu. Itu bisa disambung. Siap. Di lain kesempatan ya. Kita nggak usah panjang-panjang lah. Nanti Anda lihat video cepat pesen nanti. Ini Betul sudah sekali. ada berapa ini? 26, 27 menit ya. poin. Lumayan. Gitu sahabat sekalian, teman-teman kami sekalian ya. Selamat menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Insya Allah kita setiap 1 minggu sekali akan mewedar atau akan membahas tentang pertosan Asia bersama narasumber kita yang istimewa ini Masih belajar Pak Jo. Mungkin siap lebih dalam lagi besok ini Pak Jo. Siap. Lebih banyak. Ini Insya Allah. diambil poin pentingnya dulu. Betul. Itu saya tutup Mas Joko. Betul. Iya. Pak. Cukup. Baik. Sekian, semoga bermanfaat. Salamnya gimana Mas? Salam budaya Mas Joko. Salam budaya gitu. Salam budaya Rahayu. Rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda semua.